Antrian truk ini bukan terkait arus mudik Natal dan Tahun Baru atau kelangkaan BBM, melainkan karena jalan rusak di Desa Bumi Asri, Kecamatan Rawapitu, Tulang Bawang. Di depan antrian terdapat sebuah truk yang terperosok di jalan berlumpur dan dalam. Truk mogok dan nyaris terguling. Truk mentas dari lumpur setelah ditarik kendaraan lain. Setelah truk pertama, jalan rusak kembali mencelakakan mobil lain. Sejumlah truk akhirnya ditarik kendaraan lain karena terperosok ke kubangan lumpur yang sama. Minibus dan pickup yang terperosok didorong oleh warga dan para pengemudi kendaraan lain. Jalan Desa Bumi Asri, Kecamatan Rawapitu belum tersentuh pembangunan aspal. Padahal jalan ini setiap harinya ramai dilewati mobil dan motor dari luar daerah. Jalan yang rusak parah ini juga menuju kantor perwakilan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Sungai Mesuji Sekampung, wilayah Lampung. Ini setiap hujan pasti kayak gini, Pak. Tapi udah lama nih Mas ya? Udah lama. Udah ada perbaikan? Belum ada, Pak. Bahayanya pas melintas apa, Mas? Ya kalau mobil-mobil ini, truk-truk ini sering terbuli kan. Sering-sering kepala kasihan, Pak. Sampai malam-malam kan. Ini istilahnya distribusi kalau di sini ini terhambat ya? Ya terhambat banget, Pak. Ini tadi ada mobil itu yang buat singkong itu sampai pagi, baru sekarang belum bangun. Gimana Mas? Oh, parah sekali Pak, sengsara ini rakyat Andalas ini khususnya ini. Semua Rawapitu ini sengsara. Sudah berapa lama Mas? Udah lama sekali ini. Sampai sekarang belum ada perbaikan Mas? Belum ada. Belum ada perbaikan sama sekali. Kesulitan nggak Mas mengeluarkan hasil bumi ini kalau kayak gini? Malah, pokoknya udah nggak bisa dipikir lagi. Oh gitu. Harapannya apa Mas sebagai warga? Ya, kalau bisa diperbaiki lah. Bagaimana gitu kok kondisi rakyatnya bagaimana biar makmur kayak gitulah. Apalagi Kecamatan Rawapitu merupakan daerah terujung di Kabupaten Tulang Bawang. Pembangunan infrastruktur di daerah ini sangat minim sehingga seperti kawasan tertinggal. Warga mendesak pemerintah memperlakukan mereka secara manusiawi seperti masyarakat di daerah lain yang lebih maju. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Robin, seorang warga desa Sri Tanjung, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, kritis akibat ditembak oleh seorang PAM Swakarsa perusahaan perkebunan sawit PT Barat Selatan Makmur Investindo atau BSMI. Robin ditembak dari jarak dekat oleh pelaku. Robin menderita luka di pantatnya. Penembak Robin bernama Kalung. Minggu siang, Kalung ditangkap di rumahnya di Desa Karangsia, Kecamatan Sungai Menang, Oki, Sumatera Selatan. Polisi menyita barang bukti senjata api jenis rakitan yang dipakai untuk menembak korban. Dari hasil pemeriksaan polisi terungkap bahwa penembakan terjadi saat Kalung memergoki Robin yang dituduh akan mencuri buah sawit di PT BSMI. Saat itu Kalung menembak Robin karena menyerang menggunakan golok. Penembak korban telah ditangkap dan dijerat Undang-Undang tentang Kepemilikan Senjata Api. Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Ratusan pesilat dari Perguruan Persaudaraan Setia Hati Terate atau PSHT Senin siang menggeruduk Polres Tulang Bawang Barat. Mereka menuntut polisi segera menangkap penembak rombongan petani asal Kabupaten Waikanan beberapa waktu lalu. Unjuk rasa di Polres Tulang Bawang Barat ini sempat memanas saat massa berusaha merangsek ke dalam Polres. Kericuhan mereda setelah perwakilan massa diterima perwira Polres untuk menyampaikan aspirasinya. Dalam pertemuan itu, polisi Tulang Bawang Barat meminta waktu 10 hari lagi untuk mengungkap kasus tersebut. Sejauh ini, penyelidikan polisi pada kasus penembakan rombongan petani oleh dua pria bertopeng itu terkendala oleh minimnya saksi. Penembakan itu terjadi pada Kamis 8 Desember lalu. Rombongan petani asal Waikanan yang baru pulang dari bergotong royong menanam singkong di lahan register 44 Tulang Bawang Barat diadang dan ditembaki dua orang bertopeng. Seorang petani bernama Sutikno tertembak di kakinya. Pelaku langsung kabur usai menyerang para korban.
Motif penembakan terhadap rombongan petani tersebut diduga sengketa lahan garapan di Register 44. Rumah gembong pencuri motor di Tanjung Karang Timur dan Panjang, Bandar Lampung, Senin dini hari digerebek polisi. Penggerebekan pertama di rumah Arfandi di Tanjung Karang Timur. Dari tempat ini, polisi menyita 3 motor bodong, sejumlah komponen motor yang telah dipreteli, dan belasan pasang plat nomor polisi. Dari Arfandi, polisi melakukan pengembangan ke rumah Vitar di Panjang. Polisi menyita sejumlah plat nomor polisi, diduga dari hasil motor curian serta kunci T. Arfandi dan Vitar merupakan gembong pencuri motor lebih dari 30 TKP di Bandar Lampung. Mereka menyasar motor yang diparkir di depan toko dan teras rumah. Motor hasil curian kawanan ini kemudian dijual dengan sistem bayar di tempat atau COD. Motor curian dipasarkan di media sosial. Arfandi dan Peter jarang menggunakan kunci T untuk merusak kontak motor yang dicurinya. Motor yang dicuri didorong dari TKP dan setelah jauh baru dinyalakan mesinnya untuk dibawa kabur. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu seorang tersangka lain yang masih buron berinisial T. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Seorang pria lanjut usia atau lansia ditangkap tanpa melawan di rumahnya di Desa Sukoharjo 3, Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu, Selasa pagi. Tersangka bernama Sungkowo, berusia 64 tahun, ditangkap karena mencuri motor di Pasar Asem, Desa Podomoro, Pringsewu pada hari Minggu lalu. Sungkowo sempat membantah tuduhan polisi. Ia akhirnya tak berkutik saat polisi menggeledah rumahnya dan menemukan sepasang plat nomor polisi korban serta kunci T. Di kantor polisi sektor Pringsewu Kota, Sungkowo mengakui perbuatannya. Motor curiannya telah dijual ke seorang penadah dengan harga 1 juta rupiah. Di usianya 60 tahunan, Sungkowo rupanya 2 kali mencuri motor. Dia pernah ditangkap pada 2020 lalu karena mencuri motor di Terminal Pringsewu. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu penadahnya. Atas perbuatannya, Sungkowo harus kembali menjalani sisa usianya di balik jeruji. Ia terancam hukuman 7 tahun penjara. Seorang pria ditangkap polisi di halaman salah satu puskesmas Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran, Minggu pagi. Pria 40 tahun berinisial AS ditangkap karena diduga mencabuli putri kandungnya. Korban adalah bocah perempuan yang duduk di kelas 1 SD. AS digelandang ke Polres Pesawaran. Ia mengakui seluruh perbuatannya. AS mencabuli putrinya saat istrinya sedang pergi. AS mengancam akan menganiaya dan membunuh korban jika menolak dan menceritakan aibnya ke orang lain. Pencabulan ayah terhadap putri kandungnya sendiri ini terungkap setelah korban mengadu ke ibunya dan dilaporkan ke polisi. Pada kasus ini, polisi menyita pakaian korban dan hasil visum dari rumah sakit. Atas perbuatannya, AS terancam hukuman 15 tahun penjara. Tiga ekor buaya muncul ke permukaan sungai di bawah jembatan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Rabu malam. Kemunculan buaya menggegerkan warga yang ingin melihat langsung dari dekat. Meski demikian, mereka tidak berani mengusirnya karena dikhawatirkan buaya akan menyerang. Turun. Di ujung ya? Ujung jembatan. Buaya muara ini pertama kali dilihat oleh Junet, nelayan yang tinggal di bantaran sungai ini. Awalnya ia mengira buaya itu adalah biawak. Namun saat disorot lampu senter, rupanya buaya berukuran panjang sekitar 3 meter. Baru ini sebenarnya. Kalau di kali ini. Baru kali ini. Meresahkan nggak sih, Pak? Ya jelas meresahkan lah. Anak-anak kecil kan sering berenang kalau lagi pasang kalinya. Ya kirain saya binyawak. Saya kan biasa nongkrong aja. Nongkrong kan belakang rumah di Bronjong. Kirain saya binyawak. Saya perhatiin lama-lama lah buaya.
Buaya yang muncul di Sungai Kota Karang sebanyak 3 ekor. 2 ekor berukuran panjang sekitar 3 meter dan 1 lagi diduga induknya berukuran panjang 4 meter. Lebih ada 3 ekor buayanya. Penampakannya kira-kira tadi jam 8:30. Ukurannya berapa panjangnya, Pak? Diameter tuh ada yang 3 lebih, ada yang 2,5. Tapi ada yang paling besar tuh kayaknya ibunya kayaknya. Sampai 5 meter atau 4 meter, Pak? Ada kurang lebih. 5 meter. 5 meter. 5 meter. Pak, kaget. Kawanan buaya di Sungai Kota Karang, Teluk Betung Timur ini menakutkan nelayan dan warga. Terlebih sungai ini merupakan tempat bersandar puluhan kapal nelayan. Warga meminta petugas BKSDA dan pihak terkait segera turun ke lokasi menangkap atau mengusir buaya-buaya itu. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.